Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Reski Akbar Gani dari kelas SIKC 5A. Dan kali ini saya akan jelaskan tentang coding tentang kontrol movement ya, atau kontrol pergerakan ya, gerakan karakter apapun dalam game ya, game apapun itu. Jadi langsung saja ya kita ke import salah satu import library ya, yaitu CV2. Import CV2 yang digunakan untuk akses dan memproses gambar atau video, serta untuk menangani input atau output dari kamera tersebut ya. Untuk media pipe ini yaitu digunakan untuk mendeteksi dan melacak landmark tangan dengan model dari tangan dari media pipe. Media pipe ini hanya masih digunakan dalam versi Python versi 12.8 ya, dan memakai versi Python versi 12.8 ya, jadi yang di bawah ini ya, bawah kanan. Lanjut ke direct input, itu digunakan untuk menekan dan lepaskan tombol keyboard secara otomatis ya. Direct input ini nanti salah satu dari file model direct input yang di sini ya. Nanti saya jelasin setelah ini ya. Itu lanjut ke import time ini waktunya, gunakan untuk kontrol waktu nanti yang seperti penundaan antara aksi nanti ya. Input reading itu digunakan untuk menjelaskan digunakan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, misalnya gunakan tombol dengan latar belakang ya. Lanjut ke mengakses kamera untuk video capture ya, ini akses kameranya. Untuk lanjut ke menetapkan resolusinya, atur aja resolusinya seberapa besar ya. Dan untuk lanjut mengakses alat gambar dari media pipe untuk menggambar tangan ya. Lanjut ke bawah lagi, ini untuk mengakses alat gambar. Yang lanjut lagi mengakses model tangan dari media pipe. Ini model tangan di media pipe diakses ya, seperti ini. Lanjut ke timer untuk mengontrol frekuensi input. Untuk actionnya displaynya none ya. Ini displaynya none, itu status aksinya dalam keadaan kosong ya, atau tidak ada aksi yang dilakukan ya. Lanjut ke ambang batas untuk deteksi tangan mengepal ya. Jadi kepalan tangan dideteksi dengan ambang batas 0,1. Deteksinya itu di false karena ini belum ada deteksi. Lanjut ke fungsi untuk menulis teks dan kotak sebagai latar belakang pada gambar ya. Ini fungsi untuk menulis teksnya latar belakang pada gambar. Sebenarnya memang banyak ya, karena fungsi ini menulis kotak latar belakang gambar sesuai dengan koordinatnya juga. Koordinatnya ditentukan sendiri ya. Ukuran teksnya juga sesuai seperti ini. Untuk koordinat kotak teksnya sesuaikan sendiri aja sih ini. Mau seperti letaknya mau di mana disesuaikan saja. Rumusnya seperti ini ya, rumus koordinatnya. Ini untuk rectangle ini kotak atas segi panjangnya juga ya, kotak persegi panjangnya. Kotaknya untuk kotak warna putih ya, dan teksnya warna hitam. Lanjut ke menempatkan teks atas gambarnya. Ini ditempatkan teksnya di atas gambarnya ya, atau di depan gambar tadi, atau latar belakangnya ya. Lanjut ke fungsi untuk menekan tombol hanya sekali jika belum pernah ditekan ya. Ini fungsinya di tombol ditekan kalau jika belum pernah ditekan ya. Untuk menghindari penekanan berulang ya ini. Jadi kalau nggak ada namanya loop untuk menjaga loop, kalau selection loop gitulah. Ini kata tangan mengepal ya, anggapannya. Jadi ya, kalau mengepalnya benar kalau misalkan tidak ada deteksi kepalan. Direct input nanti saya jelasin selanjutnya ya di sini. Lanjut ke fungsi untuk memeriksa apakah tangan dalam keadaan mengepal. Ada fungsi untuk ke fish ya.
memeriksa apakah tangan mengepal ya. Yang posisi mengepal dan tangan membandingkan jarak antara ujung jari dan sendi tangan ya. Sendi tangan ini seperti ini thumb, ini index, ini middle atau index ini ya jari telunjuk ya, index ya. Ring jari ring itu jari cincin, jari pinky jari kelingking ya. Middle finger ini jari tengah, thumb ini jari ibu jari ya, ibu jari. Jadi ada kelima pinjaran ini, kelima. Untuk ini MCP itu MCP ini sendi yang ada di tangan ya. Sendi MCP ini sendi. Lanjut kami hitung jarak Euclidean antara ujung jari dan sendi MCP. Sendi jarinya MCP in zip ini zip artinya dikasih sendi zip ya. Finger X, ini finger X, and landmark finger X ini yang X, koordinat X jari, jangan menjadi koordinat Y. Landmark dikali lebar, ini lebar, ini panjang ya, panjang lebar. MCP sendi X dan sendi Y. MCP kalau saya bilangnya ya sendi aja ya biar enak. Hitung jarak Euclidean antara ujung jari dan MCP. Ini distance satu jaraknya ya, dihitung dengan rumus seperti ini rumusnya ya. Jika ada jari yang terentang berarti bukan kepalan tangan ya. Ini kondisinya ya, jika jari yang terentang bukan kepalan tangan. Langsung lanjut aja ke fungsi utama untuk kontrol gerakan berdasarkan posisi tangan ya. Wave control movement ini adalah kontrol pergerakannya. Global action time artinya ini aksi terakhir yang dilakukan. Action display artinya tampilan aksi. Visit artinya deteksi kepalan. Try artinya try, lakukan try guys ya, agar tidak terjadi yang namanya error ya. Juga error. While ini loop cap open. Untuk loop apa namanya, cap ini adalah video capture ya, atau kamera dibuka, kamera diambil dulu, kamera dibuka dulu di sini, terus dimensinya diambil, dan setelah gambar berhasil dibaca ya, dimensinya diambil dulu guys ya. Setelah gambar berhasil dibaca kan dimensinya diambil dulu, karena shape ini nanti digunakan agar tidak terjadi error juga. Image ini di flip, jadi di gambarnya diubah dari balik ya, flip. Image portable itu di false kan dulu. Ini untuk pengambilannya di capture-nya di false kan dulu, dimatikan dulu, terus di ubah warna dari gambarnya, dari color dari background PGR menjadi RGB ya. Soalnya proses tangannya itu ya, dari tangan gambar, proses tangan gambar kita jadi true, terus diubah jadi true lagi. Teksnya juga mengecek apakah ada dua tangan terdeteksi. Ini deteksi dua tangannya, deteksi multi hand landmarks. Artinya multi hand ini artinya dua tangan ya, multi hand dua tangan. Results lebih dari satu tangan lah, dua nih tangan, dua tangan. Jika lebarnya lebih dengan 0 atau tidak lebar atau panjang lebih dari sama dengan 0, adanya dimensi gambar tidak valid jadinya. Jika gitu ya, itu jadi jika 0 sama-sama 0 ya, dimensinya sama-sama 0. Ini sudah mendapatkan landmark tangan kiri dan kanan, landmark tangan kiri dan kanannya. Dapatkan dimensi frame, ini dimensi framenya dibuat lagi di sini. Dapatkan dimensinya di sini, kan udah dibuat tuh dimensinya di sini, tapi ini harus dibuat lagi karena nantinya dimensinya dapatkannya dari sini. Soalnya dapatkan koordinat dari tengah untuk kedua tangan ya. Nih koordinat jari tengahnya antara X dengan Y ya, koordinat X Y jari tengah dibuat di sini. Rumusnya seperti ini.
Hitung gradient atau slope antara jari tengah kedua tangan. Gradiennya aksi berdasarkan gradiennya dengan sensitivitas 30, threshold atau ambang batas 20. Current time, waktu sekarang dengan waktu sekarang ya. Jika waktu sekarang dikurang waktu terakhir, aksi terakhir, lebih dari delaynya 150 milisekund antara aksinya. Jika absolute dx lebih dari ambang batas atau absolute dy lebih dari threshold, maka gerakan horizontal ya, maka jadi gerakan horizontal ya. Jika absolute dx nya lebih dari absolute dy, maka dx lebih dari sensitivitas yang ada di 30 ya. Displaynya akan jadi right ya atau kanan ya. Akan melakukan key once, gunakan tombol D. If jika yang lainnya ya, kalau lebih dari kurang dari sensitivitasnya akan kiri ya, gunakan tombol A atau kiri. Yang lainnya else atau yang lain selain yang di atas, maka akan terjadi gerakan vertikal atas atau bawah. If dy, jika dy nya lebih dari sensitivitas yang ada di 30, maka tangan kanan lebih tinggi dari tangan kiri. Lebih dari kiri ya, akan mencet tombol W, atau tangan kiri lebih tinggi dari kanan ya. Jika tidak ya, tangan kiri lebih tinggi dari tangan kanan, akan menekan tombol S. Sebaliknya yang ini juga sebaliknya ya, dia lebih kurang dari sensitivitasnya. Ini kebalikan dari yang di atas ya. Ini ke negatifnya, nilainya negatif, untuk di atas ini nilai positif. Section time-nya dikurang sedangkan waktu sekarang ya. Jangan accept exception karena ada try ya, jadi accept exception. Jadi error ini untuk ada errornya jika terjadi error ya. Lanjut ke deteksi, apakah kedua tangan membentuk kepalan. Ini result ini adalah jika bentuk kedua tangan membentuk kepalan ya. Result landmark jika land result lebih dari 1, selain itu tidak ada kosong. Jika fish is fished, artinya ada kepalan, dan kepalan yang tangan kiri dan tangan kanan ya, atau kepalannya ada dua kepalannya di sini ya. Jika keduanya mengapal ya, jadi akan terjadi tampilan di aksinya adalah jump ya, atau lompat spasi ya. Tekan tombol spasi untuk loncat ini pakai threading agar bisa terjadi penekanan ya dari keyboard. RGS argumen itu sosok, nanti saya jelasin. Yang ini ada di direct input ya. Gambar landmark tangan pada gambar ya. Jika ada hasil ada motian landmarknya for loop ini untuk melakukan loopnya. Main drawing, media pad drawingnya, gambarannya untuk menggambar landmark ini ya, untuk menggambar tangan dari tangan landmarknya, atau bisa garis deteksi tangannya, gambar deteksi tangan. Tampilkan satu saksi pada gambarnya. Ini data saksinya yaitu aksinya apapun yang saya bilang, atas bawah, kiri kanan ya. Tampilkan gambar. Ini tampilkan gambar dengan judul hand recognition. Menunggu jika tombol Q tekan keluar ya. Dan untuk keluar, exception and handled error. Ini error jika ada error. Nah, finally yaitu akhiran dari coding. Akhir dari codingnya. Nah, itu melepaskan karena selesai cap release. Lanjut menutup semua jendela OpenCV. Lanjutan terakhiran yaitu menjalankan fungsi utama ya di control movement ya. Jalankan fungsi utama ya. Oke, lanjut ke direct input.py ya, atau direct input ya filenya. Yang pertama import C types. Import C types ini, C type ini buat
pustaka atau library yang digunakan untuk berinteraksi di Python biasanya ya, atau digunakan berinteraksi dengan pustaka C ya, library C. Itu mungkin kita untuk memanggil fungsi-fungsi API system, API system, API ya, API mengakses memori secara langsung ya, dan mengakses memori secara langsung. Key mapping ini key mapping ya, ingat ya, ini key mappingnya ada kode-kode unik ya di sini, kode-kode uniknya. Jadi ini pemetaan kode virtual key code-nya, virtual key ya. Kode-kodenya bermacam-macam, ini untuk spasi ya, yang tadi yang saya bilang kenapa kosong, karena ini untuk spasi yang ini ya. Jadi kosong karena ini spasi, saya ditekan nanti spasi yang ditekannya oleh keyboard tersebut. Indra yang mati ini dapat dimengerti oleh sistem operasi untuk melakukan aksi inputnya. Pull steps pointer ini adalah pointer ke tipe data C types si underscore ulong ya, ulong ini menggunakan untuk menyimpan informasi tambahan yang terkait dengan input seperti waktu atau status tombol khususnya. C types pointer digunakan untuk membuat pointer ke tipe data tertentu. Terus lanjut ke struktur data untuk keyboard inputnya, ini strukturnya ya. Datanya VVK ini adalah virtual key code dari tombol tekannya. VScan ini yaitu kode pemindaian untuk tombol ya, biasanya 0 ya. VScan ini. DW flex ini flag untuk mengontrol perilaku input, misalnya apakah tombol ditekan atau dilepaskan ya. Time ini waktu inputnya. DW extra info adalah extra informasi ekstranya, biasanya digunakan untuk data tambahan terkait data dengan input. Struktur dan untuk hardware input ini UMSD ini adalah struktur yang digunakan untuk input perangkat keras lain ya, selain keyboard atau mouse, misalnya input dari perangkat eksternal. UMSD ini adalah pesan terkait dengan input perangkat kerasnya ya. WParam L dengan WParam H ini adalah parameter tambahannya yang terkait dengan perangkat keras ya, perangkat keras eksternal ya ini. Lanjut ke struktur untuk mouse input. Mouse input ini penting ya, mouse input ini karena adalah struktur untuk mendeteksi pergerakan mouse atau klik mouse-nya yang penting ini. Pindahan mouse di sumbu X dan sumbu Y ya. Untuk DX dan Y ini. Mouse data itu adalah data tambahan terkait dengan mouse. DW flex yaitu flag untuk mendefinisikan perilaku mouse, misalnya klik kanan atau kiri ya. Waktu ini adalah waktu input. DW extra info adalah extra informasi tambahan ya. Terus untuk inputnya, input I itu artinya onion ya, terutama yang digunakan struktur onion yang memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai jenis input. Selain itu keyboard, mouse, atau perangkat keras lainnya dalam satu struktur ya. Ini kan sesuai yang kalian lihat, ini adalah key adalah keyboard, me adalah mouse, HI adalah hardware input, hardware. Struktur untuk input yaitu input, tipe inputnya, ini tipe inputnya. Yang I ini adalah onion yang menyimpan detail inputnya. Ini onion yang menyimpan detailnya input yang tadi sebelumnya, input yang ini simpan di sini. Fungsi untuk menekan tombol, kalau yang ini ya banyak sih. Fungsinya mensimulasikan penekanan tombol keyboard. Ini yang ini untuk melepaskan keyboard ya. Kalau yang ini menyimpan informasi ekstra, untuk biasanya ini menyimpan informasi ekstranya sama. Ini semuanya ini kodenya sama, inputnya menyimpan inputnya juga. Untuk yang ini berbeda ya, ini beda ya, i_ki ini berbeda dengan yang press key sama fungsi press key sama fungsi pelepas release key ya, karena ada dua ini atau ini. Karena apa, mengapa atau? Karena ini berbeda flag ya, flagnya artinya flag ini menunjukkan bahwa tombol ditekannya ya, tombol ditekan yang flag
atau ini tombol yang ini, atau ya dirilis key karena dapat, atau ini artinya selain dari ini ya, seantara ini jadi akan tombol akan kelepas ya, atau jika menekan akan melepas tombolnya jika ada ini ya. Kemudian input set pointer extra X ini sebenarnya input sama ya kan, sama ini sama ya. Yang ini yang jangan yang ini sama ya. Itu biasanya caranya untuk mengakses fungsi-fungsi dari user 32.dll ya. DLL yaitu pustaka Windows Library ya, Windows Library yang menangani berbagai interaksi dengan GUI ya, GUI. Misalnya input keyboard dan mouse ya. Ini send input ini yang tiga yang saya jelasin yang ini ya. Dan untuk send input sampai yang sini, ini ada termasuk send input ada 3 argumen ya. Argumen 1 dengan si type pointer X dengan si type size of X. Ini I1 ini adalah argumen menunjukkan jumlah input yang dikirim, dalam hal ini satu input ya, dan ini satu input, ini input berapa input gitu loh. Lanjut yang si type pointer ini pointer ke objek X yang berisi informasi input yang akan dikirim. Lanjut yang size of, yaitu ukurannya dari objek X dalam byte, sehingga fungsi dapat mengetahui ukuran data yang akan diproses. Ini ya, ini ukurannya pointer, ini pointernya atau pointer objeknya, pointer objek dengan ukuran objeknya. Langsung saja kita praktekkan ya hasilnya ya. Jadi saya akan milih gamenya langsung saja ya.